Pada abad ke-9, 3 orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi, yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan mereka disebut Gerakan Padri karena ketika perjalanan pulang dari Tanah Suci ke Minangkabau, mereka melewati suatu daerah di Aceh yang bernama Pedir. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang benar. Ketika sampai di Minangkabau, ketiga ulama melihat masyarakat Minang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti berjudi, mabuk, dan mengadu ayam. Dalam meluruskan ajaran agama Islam, apa yang mesti kita buat untuk masyarakat Minangkabau ko? Daerah Minangkabau mempunyai kondisi masyarakat dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bak kalau kita menaruh ajaran agama Islam sesuai Al-Quran jo hadis. Apa itu indak melawan ada istiadat masyarakat di daerah iko? Tidak masalah. Indak masalah itu akan menimbulkan masalah untuk masyarakat Minangkabau. Sesuai aliran Wahabi kita, dalam meluruskan agama Islam, tidak boleh setengah-setengah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam meluruskan agama Islam. Para tokoh adat membicarakan para ulama yang ingin menegakkan ajarannya dalam masyarakat Minang. Aden mendengar kabar bahwa para ulama nan ingin menegakkan ajaran dalam masyarakat Minang. Tarui, apa nan sanak camehan? Apa nan sanak camehan tentang ajaran inyo nan bertolak belakang dengan warisan leluhur kita? Iya, itulah yang Aden camehan. Menurutmu, apa kita perlu berperang untuk mengatasikan masalah iko? Indak tahulah. Tuanku nan Renceh mendatangi 3 ulama tersebut karena ia mempunyai keinginan yang sama untuk menegakkan ajaran agama Islam. Assalamualaikum Sanak Den. Waalaikumsalam Tuan Den. Ada apa Den? Silakan duduk. Aden mendengar bahwa kalian ingin meluruskan ajaran agama Islam. Ada jika kita bergabung juga bersama-sama melakukannya. Aden senang bahwa Tuan Den ingin ikut meluruskan ajaran agama Islam bersama kita. Kebetulan kini kita ingin menjumpai Sultan Arifin untuk merunjangkan pembaruan ajaran agama Islam di daerah Iko. Apa Tuan Den ingin ikut bersama kami untuk menjumpainya? Tentu dan akan ikut. Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumanik, dan Tuanku nan Renceh menamakan diri mereka dengan sebutan Harimau nan Salapan. Mereka datang ke kerajaan Pagaruyung untuk menemui Sultan Arifin Muningsyah,
pemimpin kaum adat. Mereka, para ulama, meminta kaum adat untuk menjauhi kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Kosek kalian datang ke istana Den. Sepertinya kalian tidak senang dengan keadaan masyarakat di daerah Meningko. Maaf Rajo, muka suik kita ke Siko indak jo alasan. Kita kecamian mengenai keadaan agama dan masyarakat di daerah kita. Anan membuat kalian sangat cameh. Rajo, kami sangat cameh dengan tabiat busuk daerah Minangkabau yang bertentangan dengan agama Islam. Rajo, kami ingin mempertahankan agama Islam di kehidupan kita. Kami ingin memperbaharui ajaran agama Islam di daerah Minangkabau. Dan faham atai tekad nan kalian buat. Namun, apa itu indak bertantangan jo ada masyarakat Minangko? Rajo, tetapi mereka Allah membuat perbuatan nan bertentangan agama Islam. Kita camik atai perbuatan tersebut akan menjadi tabiat untuk masyarakat di Minangkabau. Kita ingin soal kita didengar. Kita harus ada kesempatan untuk bernegosiasi jo mencapai kesepakatan bersama sehingga tidak perlu melakukan peperangan untuk menyelesaikan masalah kita. Namun, pada akhirnya mereka sulit untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga meletuslah perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri pada tahun 1803. Peperangan yang terjadi sangat sengit. Hingga akhirnya Tuanku Nan Renceh menemui Muhammad Sahab dan memintanya untuk menjadi pemimpin kaum Padri di Bonjol, yang kemudian Muhammad Sahab disebut sebagai Tuanku Imam Bonjol. Assalamualaikum dari sana. Waalaikumsalam dari sana. Ada perlu apa sana kamari? Ada Tuanku Nan Renceh dari kaum Padri. Ada nalah mendengar tentang kaummu. Nan ingin meluruskan ajaran agama Islam tersebut. Maka dari itu Aden membutuhkan bantuan Sanak untuk menjadi pemimpin pasukan kaum Padri di Bonjol. Apakah Sanak berkenan? Alhamdulillah. Aden bersedia dan siap untuk menjadi pemimpin pasukan kaum Padri di Bonjol. Aden bersedia untuk membantu kalian dalam menegakkan agama Allah. Tahun 1815, kaum Padri menyerang kerajaan Pagaruyung. Kerajaan dibakar hingga menjadi puing-puing. Sultan Arifin melarikan diri dan berhasil lolos. Kaum Padri menyebar dari Padang sampai Tapanuli Selatan, mulai mengislamkan orang Batak. Namun langkah mereka terhambat karena kedatangan orang Belanda di Padang pada tahun 1819. Karena terdesak, akhirnya Sultan Arifin meminta bantuan kepada Belanda, dan Belanda pun membantunya, tapi dengan syarat membuat kesepakatan
Isi kesepakatannya yaitu jika mereka memenangkan peperangan melawan kaum Padri, mereka akan membagi 2 tanah Minangkabau. Tetapi di balik itu, Belanda mempunyai niat jahat untuk menguasai seluruh tanah Minangkabau. Selamat sore, Kapten Jiro. Yes. Selamat sore, Tuan Arifin. Ada perlu apa Anda datang jauh-jauh kemari? Saya ingin meminta bantuan kepada Belanda untuk membantu melawan kaum Padri. But, keuntungan apa buat I bila I membantu you? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa yang Anda maksud? Kalau kita menang, kita bisa membagi 2 tanah Minangkabau ini. Orang yang sombong ini, so stupid. Esok pagi, kita akan melakukan perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri, kemudian kaum adat, untuk menguasai daerah ini. Hahaha. Ban, apa Iko? Mengapa membawa orang Belanda ke Siko? Ada pikir Iko pembicaraan untuk menyelesaikan masalah itu. Ada yang tidak pernah mengecek mode Iko. Tuan, Wang tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah Iko. Wang iri jo keberhasilan Aden bisa bersatu jo kaum Belanda kan? Jika indak nio, biar Aden menyelesaikan masalah ini. Kita bisa mengecek elok permasalahan Iko tanpa harus membawa orang Belanda itu ke dalam pertemuan Iko. Cukup! Bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Kapten memang. Saya hanya ingin segera menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya, Tuan Arifin telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan Perjanjian Masang. Dengan sombongnya, Tuan Arifin mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Tahun 1821 muncul perang antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Kaum adat dan Belanda menyerang daerah Sungai Air dan Simawang yang dipimpin oleh Kapten Dinema dan Gofret. Saudaraku, mari kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Darah yang tumpah demi tanah Minang ini akan dihitung sebagai jihad untuk menegakkan agama Islam. Allahu Akbar. Kaum Padri kewalahan melawannya. Akhirnya, pasukan Belanda berhasil mengusir kaum Padri dari Pagaruyung. Tapi siapa sangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibangunnya benteng Fort Vanderkappen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Belanda juga melakukan kerja paksa. Pada tahun 1822, Jenderal de Kock mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi.
pada tahun 1825, Belanda melakukan gencatan senjata. Pada tahun 1830, setelah Perang Diponegoro selesai, Belanda membawa kembali pasukannya ke Sumatera, dan pada tahun itu juga Tuanku Imam Bonjol mengadakan pertemuan dengan Sultan Arifin beserta pasukannya dengan membawa plakat yang berisi perjanjian untuk mengajak kaum adat bersatu melawan Belanda. Dan Tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat. Mereka membuat kesepakatan plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam. Dan sana Den, mari kita berdamai. Aden sampai berpikiran serupa itu. Sepertinya Aden, Jokaun dan Allah mulai menyadari bahwa kita hanyalah diadu domba oleh orang-orang Balando. Alhamdulillah kalian sadar. Ayo kita lawan orang-orang Belanda yang Allah merabui tanah Minangkabau kita. Terima kasih saudara Aden. Allah nio berjuang bersama merabui kembali hak kita. Sama-sama. Mari kita buat kesepakatan bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan agama kita. Baik Tuan Den. Lewat kesepakatan itu, kaum adat dan kaum padri bersatu melawan Belanda. Belanda mengalami kesulitan dari penyerangan kaum adat dan kaum padri. Kita telah mengalami kesulitan jika kedua kaum tersebut bersatu. Mereka sangat kuat. Kita harus meminta bantuan ke prajurit di Pulau Jawa. Ay, Kapten. Pasukan telah datang. Kapten, saya telah membawa pasukan tambahan dari Pulau Jawa. Bagus. Besok kita akan menyerang kedua kaum tersebut tanpa ampun. Ay, Kapten. Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya di daerah Bonjol. Kaum padri pantang menyerah, sehingga mereka membuat parit-parit supaya Belanda kesulitan untuk masuk ke Bonjol. Lalu Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Kekuatan Belanda semakin kuat karena bantuan dan pasukan perang Diponegoro. Untuk mempercepat perang dengan kaum padri, Gubernur Jenderal Van den Bosch sampai datang sendiri ke Sumatera untuk melihat sendiri keadaan di medan pertempuran. Besok pagi kita akan pergi ke Sumatera untuk melihat keadaan peperangan di sana. Yes, sure. Tiba di Sumatera. Hormat Gubernur. Peperangan ini belum berakhir. Belum Gubernur. Ji,
ayah akan mempercepat peperangan ini. Bagaimana caranya, Gubernur? Lihat saja nanti. Kapten Dinema bersama Gubernur Jenderal Van den Bosch merundingkan mengenai cara mereka mempercepat peperangan dan pada akhirnya membuat perjanjian plakat panjang. Cepat, kumpulkan para pasukan dan pasukan Kepulauan. Gubernur akan membacakan perjanjian plakat panjang di hadapan mereka. Yes, sir. Gubernur Jenderal Van den Bosch, Kapten Dinema, pasukan Belanda, dan para pasukan lainnya berkumpul di medan perang. Gubernur Jenderal Van den Bosch membacakan perjanjian plakat panjang. Di plakat panjang, Belanda datang untuk berdagang dan menjaga keagamaan. Penduduk Minangkabau yang ikut Belanda tidak harus membayar pajak. Belanda juga akan membuat jalan dan membuka sekolah. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berunding. Sebelum memulai peperangan esok hari, kita harus menyiapkan segenap tenaga agar dapat meraih kemenangan. Tuanku Imam Bonjol, karena peperangan ini memberikan dampak yang besar dan banyak darah yang dicecerkan untuk melakukan peperangan yang tidak jelas ini. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan perundingan agar dapat menghindarkan dari nyawa orang-orang yang tak bersalah? Lantas, apa yang kau tawarkan untuk perundingan itu? Kami ingin mengadakan gencatan senjata. Saya setuju dengan keputusan rajamu itu. Namun, kalian harus bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Maaf, Bar, tapi ini perintah dari raja saya. Baiklah kalau begitu, katakan pada rajamu bahwa saya menolak tawarannya. Pada tanggal 16 Juni 1835, Benteng Bonjol diserang menggunakan tembakan mortir dan meriam. Kaum Padri melakukan serangan balasan dengan tembakan dari atas bukit. Mengetahui Belanda lebih kuat, akhirnya peperangan dimenangkan oleh Belanda dan markas kaum Padri jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol beserta sisa pasukannya ditawan oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon dan dibuang lagi ke Minahasa. Pada tahun 1845, Belanda menang sepenuhnya dari kaum Padri. Kerajaan Pagaruyung berada di bawah kekuasaan Belanda. Rajanya dijadikan bupati. Hal itu membuat Belanda bebas memonopoli perdagangan kopi di wilayah Sumatera Barat.
Wassalamualaikum bro. Macam iklan satu santai. Ayo cepat. 1, 2, kasih malu. Iya dulu. Sakit hatiku, Mas. Ternyata selama ini kamu homo, Mas. Tuan, Wang tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah Iko. Aden. Tuanku Imam Bonjol, karena peperangan ini memberikan dampak yang besar dan banyak darah yang dicecerkan untuk melakukan peperangan yang tidak jelas ini. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan perundingan agar dapat menghindarkan dari nyawa orang-orang yang tak bersalah? Lantas, apa yang kau tawarkan untuk perundingan itu? Kami ingin mengadakan gencatan senjata. Saya setuju dengan keputusan raja yang itu. Namun, kalian harus bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alam Panjang. Maaf, Tuan, tapi ini perintah dari raja saya. Baiklah kalau begitu, katakan pada rajamu itu bahwa